Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekarang ibu akan mengecek kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah semuanya hadir. Oh iya, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 1, muatan terpadu, bahasa Indonesia dan IPS. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa dapat menemukan informasi penting dari teks narasi sejarah melalui kegiatan membaca teks dengan cermat. Yang kedua, siswa dapat merangkum informasi penting dari teks narasi sejarah melalui kegiatan membaca teks dengan teliti. Yang ketiga, yaitu siswa dapat menunjukkan informasi penting dari teks narasi sejarah melalui kegiatan mengamati teks dengan tepat. Yang keempat, yaitu siswa dapat menemukan faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya melalui kegiatan membaca teks dengan teliti. Yang kelima, yaitu siswa dapat mengumpulkan faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya melalui kegiatan membaca teks dengan tepat. Yang keenam, yaitu siswa dapat menunjukkan hasil yang ditemukan mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya melalui kegiatan mengamati teks dengan tepat. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, ada yang masih ingat tepuk PPK? Tidak. Nah, sekarang ayo kita bersama-sama tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, sekarang ibu ada video. Kalian amati secara bersama-sama ya. Setelah itu, ibu akan membagikan teks. Kalian bisa membacanya dengan seksama. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Pada video ini akan diberikan teks narasi sejarah, maka diharapkan untuk menjeda video ini beberapa saat agar dapat dibaca. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Mengapa banyak bangsa Eropa yang memilih Indonesia sebagai tanah jajahannya? Ya, itu semua karena adanya beberapa faktor-faktor. Faktor-faktor penjelajahan samudera antara lain sebagai berikut. A. Adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Karena harga rempah-rempah sangat mahal, harga rempah-rempah semahal emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri, obat-obatan, dan bumbu masak.
B. Adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus, yaitu menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke penjuru dunia. Adapun pelopor dari tugas ini yaitu adalah bangsa Portugis. C. Adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Banyak negara-negara yang berada di benua Eropa berusaha untuk memiliki tanah jajahan. Hal ini disebabkan karena adanya anggapan bahwa apabila negara tersebut memiliki banyak jajahan, negara tersebut termasuk sebagai negara yang berjaya. Dengan begitu, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya agar mereka tetap berjaya. D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Begitu juga dengan saat ini, teknologi berkembang dan tiada habis-habisnya. Nah, adapun contohnya pada zaman dulu yaitu 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang digunakan untuk mengarungi samudera luas. 2. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. 3. Ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai petunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Oke. Kira-kira begitulah sekilas penjelasan mengenai penjajahan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, setelah menonton penjelasan tadi, ada yang dapat memberikan kesimpulan? Ya, kamu sangat pintar. Kesimpulannya adalah, pada abad ke-15, Eropa melakukan penjelajahan samudera. Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia pertama kali dilakukan oleh bangsa Portugis. Pada tahun 1511, kapal milik bangsa Portugis mendarat di Malaka. Faktor utama mereka menjajah Indonesia karena menginginkan rempah-rempah. Setelah mengamati video dan teks bacaan, kalian dapat mengerjakan LKPD dan yang ibu bagikan. Setelah itu, kalian dapat mengumpulkan data-data yang relevan berdasarkan hasil identifikasi kalian dan menuliskannya pada lembar double folio. Setelah itu, kalian tuliskan pada LKPD yang telah ibu bagikan berdasarkan jawaban-jawaban yang dibutuhkan. Ya, apakah semuanya sudah selesai? Baik, jika semuanya sudah selesai, silahkan dikumpulkan lembar kerjanya masing-masing dan akan kita bahas. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Dari nomor 1. Rempah-rempah begitu melimpah di bumi Indonesia. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, rempah-rempah yang begitu melimpah juga membuat bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya. Pertanyaannya, mengapa bangsa-bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia? Karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada waktu itu sangat tinggi. Kemudian, seberapa tinggikah nilai ekonomis rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal harga emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah
untuk industri obat-obatan. Kemudian, apa hubungan rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia? Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453 menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan samudera dan penjelajahan terhadap negara-negara yang kaya akan rempah-rempah. Selanjutnya yaitu soal nomor 2 tentang kedatangan bangsa barat. Siapa yang dimaksud bangsa barat? Yang dimaksud bangsa barat yaitu bangsa-bangsa Eropa. Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa barat melakukan penjajahan di Indonesia? Ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Yang ketiga, kapan bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudera? Bangsa barat mulai melakukan penjelajahan samudera yaitu pada tahun 1511. Di manakah bangsa barat pertama kali mendarat di Indonesia? Pertama kali mendaratnya bangsa barat di Indonesia yaitu di Tidore dan Maluku. Yang kelima, mengapa bangsa barat melakukan penjelajahan samudera? Bangsa barat melakukan penjelajahan samudera karena untuk mencari kekayaan yang disebut dengan istilah gold, menyebarkan agama yang disebut dengan istilah gospel, mencari kejayaan yang disebut dengan istilah glory, dan perkembangan ipteks. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Kondisi rakyat yang mengalami penjajahan yaitu sangat menderita. Kemudian soal yang ketiga atau yang terakhir, mencari informasi kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama itu kedatangan bangsa Portugis di Indonesia. Tahun kedatangannya pada tahun 1511. Tempat atau daerahnya pantai utara Sumatera. Tujuannya mencari daerah penghasil rempah-rempah dan menguasai pelabuhan Malaka sebagai pusat perdagangan. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu jatuhnya Malaka ke tangan Portugis dan membangun benteng di Ternate. Reaksi dari masyarakat setempat adalah awalnya diterima dengan baik dan mendukung Sultan Ternate, tetapi akhirnya terjadi perlawanan. Yang kedua, kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia pada tahun 1521. Tempat atau daerah pantai Tidore, Maluku. Tujuannya menyebarkan agama dengan strategi misionaris. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu meletakkan dasar-dasar agama di Ambon, Ternate, dan Moratai. Reaksi masyarakat yaitu awalnya diterima dengan baik, tetapi juga akhirnya terjadi perlawanan. Yang terakhir, kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Tahun kedatangannya pada tahun 1596. Tempatnya di Pelabuhan Banten. Tujuannya mencari daerah penghasil rempah-rempah. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yaitu pembentukan VOC, pembentukan pemerintahan kolonial Belanda. Reaksi masyarakat yaitu awalnya diterima dengan baik dan akhirnya juga terjadi perlawanan. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang beda jawabannya? Ada yang belum paham? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Sekarang untuk membangkitkan semangat kalian, ada yang masih ingat tepuk semangat? Ayo kita secara bersama-sama tepuk semangat. 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 Ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa
Mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.